Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video kali ini ada sedikit manfaatnya buat teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Oke, share lagi kegiatan aku pagi hari ini ya teman-teman. Seperti biasa, masih di sekitaran kegiatan ibu rumah tangga dan warung sembako. Nah, hari ini aku itu buka warung agak siang ya. Baru buka itu tadi jam 5:30 karena si adik ya seperti biasa ya, karena dia tuh masih nenen, kadang pengennya itu bangunnya pagi, tapi si adik pengennya tuh terus ya, jadilah bangunnya siang ya teman-teman. Jadi tadi habis subuh itu adik minta bubuk lagi, ya udah aku ngelonin dulu. Nah ini di jam 6 aku baru buka warung ya. Alhamdulillah kalau misalkan pagi-pagi kayak gini tuh alhamdulillah rame warung ya teman-teman. Makanya aku kalau pagi itu bener-bener sibuk banget, pokoknya pagi-pagi itu kadang udah loyo banget, terus kaki juga udah pegel banget ya karena harus bolak-balik gitu, nyiapin sarapannya Mas Ilham, nyiapin sarapannya adik, terus belum lagi nanti nyiapin peralatan sekolah, mandi dan lain-lain. Harus pokoknya tuh kalau pagi-pagi tuh bener-bener harus gercep sana sini. Karena kalau misalkan pagi itu aku sendiri ya, Pak suami udah berangkat bikin es. Kalau bikin es itu di rumah bapakku ya teman-teman. Jadi ada bapakku, terus adikku, terus sama Pak suami gitu, bikinnya itu bareng-bareng. Karena di rumah bapak itu yang alatnya komplit. Jadi kalau misalkan bikin cendol itu udah ada alatnya sendiri pakai listrik gitu. Terus buat meras santan dan buat marut kelapa juga itu udah ada alatnya tersendiri ya, karena bikinnya itu kan banyak ya teman-teman. Kalau misalkan manual itu nggak mampu, makanya harus pakai alat gitu. Nah jadi ini tadi udah selesai di warung, terus aku balik ke rumah nyetrika seragamnya Mas Ilham. Kalau misalkan seragam ini selalu aku setrika sendiri ya teman-teman, enggak aku antar ke laundry karena takutnya kalau misalkan seragam itu kan takutnya belum selesai laundry gitu ya, makanya aku setrika sendiri aja. Nah jadi Mas Ilham itu untuk seragamnya koko kayak gini ya teman-teman, karena Mas Ilham itu sekolahnya di swasta tahfidz gitu ya teman-teman, bukan negeri. Makanya kalau misalkan untuk seragam itu seragamnya koko-koko kayak gini. Nah jadi aku memang memilih sekolah itu yang banyak untuk agamanya gitu ya teman-teman, karena insya Allah nanti pengennya itu Mas Ilham kalau misalkan udah lulus SD itu maunya mondok. Jadi untuk SD ini aku memang memilih sekolah yang banyak agamanya, terutama untuk tahfidz Al-Quran, biar nanti kalau misalkan mondok itu enggak kaget ya teman-teman. Takutnya kalau misalkan sekolah di negeri terus SMP-nya mondok gitu tuh takut anaknya dia pasti nggak bisa ngapa-ngapain, takutnya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan di SD udah ada bekal, nanti kalau mondok kan ya lumayan lah ada sedikit tahu gitu. Oke, ini aku udah beberes, lanjut aja aku mau masak. Dan ini aku mau food prep tipis-tipis ya teman-teman, karena sekarang itu aku memang nggak pernah belanja banyak sih. Kalau belanja banyak itu pasti cuman cabai aja, karena cabai itu udah harus wajib banget ya ada di kulkas. Kalau misalkan untuk sayuran, sekarang aku memilih belanja tiap hari di warung ya teman-teman. Karena kalau misalkan belanja banyak itu ya seringnya enggak kemasak, mubazir di kulkas. Terus aku juga males banget kalau misalkan sekarang mau food prep banyak-banyak itu, pokoknya males banget teman-teman. Karena kalau food prep itu kan membutuhkan banyak tenaga ya teman-teman, apalagi nanti belum lagi direcokin sama si bocil. Pokoknya Masya Allah sekali ya, kalau misalkan lagi food prep kayak gini terus dirusuhin itu pokoknya sesuatu banget.
Makanya sekarang aku milih belanja sedikit-sedikit aja, yang penting di kulkas itu udah ada stok cabai. Karena kalau cabai itu misalkan nggak ada sayur, udah nyambel, terus misalkan goreng ayam gitu udah enak banget ya teman-teman, yang simpel-simpel aja. Nah ini lanjut, aku mau buang sampah. Pokoknya ini kalau misalkan nyuruh Pak suami tiap malam disuruh buang sampah. Kalau aku kan tiap malam itu selalu nyuruh ya, sebelum tidur buang dulu sampah biar nggak ada sampah di dalam. Tapi ya kayak gitu ya teman-teman, cuman didengerin aja nggak dilakuin. Namanya juga bapak-bapak ya, udah maklum aja lah kayak gitu. Nah ini udah aku buang. Kalau misalkan sampah itu malam-malam taruh di dalam rumah tuh rasanya gimana ya teman-teman, kadang itu bau karena kan ada sampah basah juga. Aku campur sih, sampah kering sampah basah jadi satu aku campur, makanya kalau misalkan malam harus banget dibuang. Untuk hari ini aku mau masak yang simple aja, cuman masak tempe. Ini tempenya nanti aku mau masak sama cabai hijau ya teman-teman. Untuk tempenya enggak aku goreng karena permintaan Pak suami ya, karena dia enggak mau digoreng, katanya lebih enak ya enggak digoreng. Nah untuk cabai hijaunya ini aku belah, terus aku potong-potong kayak gini ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya enggak begitu suka sih untuk sayur tempe kayak gini ya. Kalau tempe ya sukanya cuma digoreng gitu aja, tapi Pak suami itu selalu request pengen dimasakin tempe sama cabai hijau kayak gini. Nah karena cabai hijaunya tadi itu kan nggak pedes ya teman-teman, makanya ini aku tambahin untuk cabai setan. Kalau aku itu setiap masak sukanya itu diulek kayak gini ya teman-teman. Jarang sih aku untuk diiris-iris gitu, sukanya diulek aja. Pokoknya paling gampang itu ya masak kayak gini ya, tumis-tumis terus sayur bening atau sop, itu udah paling gampang lah buat menu sehari-hari. Tinggal ditumis-tumis aja bumbunya, masukin cabenya, terus nanti tinggal masukin tempenya, kasih gula merah, terus garam, penyedap, mau kasih micin juga boleh. Kalau aku setiap masak oseng pedas gitu pasti aku kasih gula merah ya teman-teman, biar ada sedikit manis-manisnya gitu. Udah kayak gini aja teman-teman, tinggal dikasih air sedikit, itu udah mateng aja ya kayak gitu, simple banget pokoknya. Oke lanjut, menu kedua buat makan anak-anak. Aku mau bikin sop ceker. Ini ceker tuh udah lama banget ada di kulkas, ya udah ini aku bikin sop aja. Karena aku nggak punya bawang merah goreng, ini aku bikinnya langsung aja digoreng terus langsung aja dicampurin sama bumbu uleknya ya teman-teman. Untuk bumbu uleknya aku cuman pakai bawang putih, kasih kemiri sedikit, terus kasih merica sedikit. Kalau mau dikasih pala juga bisa ya teman-teman, karena aku lagi males ini ngambil di warung, ya udahlah seadanya aja di dapur daripada bolak-balik. Oke, tadi udah aku cemplungin untuk cekernya, nunggu lunak aja, disambi-sambi sama nyuci piring. Pokoknya pekerjaan emak-emak itu harus serba disambi ya teman-teman, kalau nggak kayak gitu tuh nggak selesai-selesai. Nah untuk hari ini itu habis mau beres-beres rumah, mau masak, dan kalau misalkan udah selesai pekerjaan di rumah, nanti aku mau gantiin Pak suami jualan nih teman-teman, karena Pak suami itu nanti mau belanja ya, di warung itu udah pada habis untuk minyak, gula, terus kanji, terus garam itu juga udah banyak banget yang pada habis. Jadinya ini nanti gantian ya teman-teman, aku jualan es, terus Pak suami belanja. Nanti belanjanya sama adik ya teman-teman. Nah ini sebelum berangkat jualan Pak suami bantu-bantu dulu. Biasanya kalau masih ada waktu panjang bantu-bantu dulu mandiin si adik, terus kalau enggak ya jemur baju kayak gini. Kalau misalkan malam belum dijemur, biasanya pagi dibantuin Pak suami buat jemur. Kalau kami alhamdulillah selalu gotong royong bantu-membantu ya teman-teman, untuk semua pekerjaan rumah biar enteng.
Kalau dulu waktu masih punya anak satu ya masih bisalah ke handle sendiri untuk semua pekerjaan rumah. Aku juga dulu nggak pernah nyuruh-nyuruh sih untuk pak suami bantu ini itu, pasti aku kerjain sendiri. Tapi untuk sekarang ini bener-bener udah ngerasa capek terus lelah gitu ya teman-teman, makanya aku selalu minta bantuan pak suami. Nah ini ya teman-teman, kebiasaan banget, masakannya udah pada mateng tapi malah lupa belum masak nasi. Jadinya nasinya aku tangkringin dulu di kompor biar cepet mateng. Terus nanti kalau udah setengah mateng gitu baru aku taruh di magicom gitu ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku beres-beres di dapur. Sehabis masak wajib banget harus dielap-elap terus diberesin. Kerjanya juga ini buru-buru ya teman-teman, karena nanti aku mau gantiin pak suami jualan. Nah ini ya udah habis duhur, aku langsung ke pangkalannya pak suami. Nanti pak suami mau belanja sama adik. Nah ini pak suami lagi nata-natain untuk tas belanjanya ya. Kalau misalkan aku belanja sendiri sama adik itu aku nggak berani ya teman-teman, karena untuk belanja kali ini itu belanja yang berat-berat seperti tepung kanji, terus gula, terus garam, minyak gitu. Tadi juga pak suami sampai bolak-balik itu 3 kali ya teman-teman, karena nggak bisa bawa banyak karena sama si adik. Nah ini aku jagain jualan, jadi seperti inilah ya teman-teman jualan pak suami mangkal di depan BMT Marhamah atau di depan pengadilan negeri ya teman-teman. Nah pak suami itu jualan es dawet krim kayak gini ya teman-teman. Ini tuh resep turun temurun dari keluarga, cuman ada di keluarga kami aja yang jualan dawet krim ini. Untuk bapakku itu udah dari aku SD ya teman-teman jualan ini, alhamdulillah sampai sekarang bisa diturunin ke anak-anaknya. Jadi semua anak-anak itu pada jualan es dawet krim. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.